Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jadi ada informasi penting yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya share kepada Bapak Ibu Guru terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru triwulan ketiga di tahun 2025 ini. Kenapa ini saya informasikan? Karena proses saat ini itu adalah proses validasi yang telah dilakukan oleh Info GTK, tapi proses ini terus akan berjalan sampai Bapak Ibu itu sudah mendapatkan SK Guru Wali ya. Jadi berdasarkan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 gitu. Nah, kalau Bapak Ibu itu tidak mendapatkan Guru Wali ya, maka dan juga validasi-validasi yang lain atau persyaratan-persyaratan yang lain, maka besar kemungkinan untuk yang tunjangan triwulan ketiganya di tahun 2025 Bapak Ibu tidak akan mendapatkannya. Nah, oleh karena itu penting Bapak Ibu ini saya informasikan biar nanti Bapak Ibu itu untuk yang triwulan ketiganya juga bisa cair. Dan saya juga berharap dan mendoakan kepada Bapak Ibu untuk yang triwulan 1 dan triwulan 2 yang belum cair, semoga bisa cair dalam waktu beberapa hari ke depan ini. Nah, jadi tanpa panjang lebar Bapak Ibu, jadi dalam video ini ada hal penting, setidaknya ada dua hal penting ya yang ingin saya share. Yang pertama itu berkaitan dengan syarat baru validasi Info GTK yang telah dibahas di dalam Permendikdasmen nomor 11 ya, Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Kemudian ada jadwal terbaru pencairan tunjangan profesi guru triwulan ketiga yang sesuai dengan peraturan Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 ya. Bapak Ibu bisa mendownload kedua peraturan tersebut kemudian membacanya secara detail. Nah, kalau kita fokus kepada kata validasi Info GTK, maka apa yang dilakukan oleh teman-teman di Info GTK itu adalah saat ini itu memvalidasi apa-apa yang disyaratkan untuk pencairan tunjangan profesi gurunya yang triwulan ketiga. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan banyak sebagian guru ya, terutama guru-guru yang belum menerima tunjangan profesi yang triwulan 1 dan triwulan kedua. Mau nggak mau mereka juga harus berjuang untuk bisa memenuhi persyaratan yang seperti yang tertuang di dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tersebut. Ya, meskipun sampai hari ini masih ada teman-teman guru yang ternyata masih belum menerima yang tunjangan triwulan 1 maupun yang triwulan kedua. Nah, kemudian kalau kita melihat jadwal terbaru terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru ini, maka itu dijadwalkan pada bulan September. Tetapi itu tidak menyebutkan tanggalnya berapa. Nah, kalau kita mengacu kepada apa yang sudah pernah ya, dalam hal ini adalah yang triwulan 1 dan triwulan kedua, itu umumnya dicairkan di akhir bulan. Gitu ya, biasanya minggu ketiga di akhir bulan sampai di akhir bulan dan atau bahkan di awal bulan ya. Jadi kalau September, kemungkinan di minggu ketiga atau minggu keempat di bulan September sampai di awal bulan Oktober. Nah, proses validasinya itu sudah dilakukan oleh teman-teman Info GTK. Tetapi, sekali lagi saya infokan bahwa terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru ini, Bapak Ibu harus menambahkan SK Guru Wali ya yang tertuang di dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tersebut. Nah, kemudian peraturan baru Permendikbud nomor 11 ini menggantikan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 di mana dari aturan tersebut itu terdapat 5 kegiatan pokok guru, yaitu merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, yang ketiga itu menilai hasil pembelajaran, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, yang kelima melaksanakan tugas tambahan yang relevan. Nah, berikutnya itu adalah guru wali sebagai syarat validasi Info GTK. Ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal-awal video tadi, bahwa kalau Bapak Ibu mau tunjangan profesi gurunya itu dicairkan, maka tidak ada cara yang lain kalau Bapak Ibu itu harus juga menjadi guru wali ya. Yang di beberapa video saya sebelumnya bahwa ini peran
kepala sekolah untuk membagi guru-gurunya untuk mendapatkan peran sebagai guru wali itu harus segera ditentukan gitu ya. Tapi harus bersifat adil biar tidak terjadi kecemburuan antara sesama guru. Nah, ini yang penting untuk Bapak, terutama kepala sekolah ya. Nah, jadi kalau kita lihat mulai 2025 untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, maka guru wajib tercatat sebagai guru wali kecuali untuk kepala sekolah, kemudian guru di jenjang SD yang tidak memiliki guru BK. Nah, penjelasan tambahan, guru yang sudah memenuhi 24 jam linier harus mendapatkan tugas sebagai guru wali ya. Jadi meskipun secara jam tatap muka sudah memenuhi, guru yang bersangkutan harus juga tetap menjadi guru walinya. Kemudian guru wali bukan dianggap sebagai tugas tambahan tetapi sebagai tugas pokok. Nah, ini artinya jika guru tidak tercatat sebagai guru wali kelas ya atau guru wali, maka Info GTK tidak bisa memvalidasi data-data Bapak Ibu dan berdampak pada tidak dicairkannya tunjangan profesi guru. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya kira sudah jelas untuk yang apa yang disyaratkan. Nah, meskipun banyak guru-guru yang berkomentar kok banyak sekali persyaratan. Nah, bukan Indonesia kalau bukan tidak banyak persyaratan gitu. Nah, kemudian jadwal baru pencairan triwulan ketiga. Jadi Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 ini menggantikan Permendikbud nomor 45 tahun 2023, di mana kalau di aturan lama pencairan untuk yang triwulan ketiga itu dimulai Oktober. Tetapi kalau yang baru itu maju 1 bulan, yaitu di bulan September. Jadi itu tidak dijelaskan semestinya tanggal berapa ya. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berkaca kepada yang triwulan 1 maupun yang triwulan kedua ya, yang biasanya dicairkan di minggu ketiga hingga di minggu pertama awal bulan gitu ya. Jadi minggu ketiga di bulan tersebut, kemudian di awal bulan tersebut di awal bulan berikutnya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi saya memprediksi bahwa untuk yang triwulan ketiga ini pun itu pasti sudah akan dicairkan kalau bukan di minggu ketiga dan minggu keempat, ya pasti sampai di awal bulan ya. Tapi bahkan kalau kita lihat realita di lapangan, bahkan sampai saat ini itu masih banyak guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Sebenarnya ya, kalau kita melihat dari penjelasan Prof. Nunuk, itu beberapa waktu yang lalu itu guru-guru itu diberikan kesempatan untuk mengupdate datanya di Dapodik ya. Tapi ya mungkin karena keterbatasan informasi yang Bapak Ibu dapatkan, sehingga mungkin di Dapodik itu merasa bahwa oh ini sudah selesai semua, akhirnya sudah dikelok lagi, sudah dikunci lagi, sehingga Bapak Ibu guru yang belum sempat mengupdate datanya di Dapodik untuk pencairan tunjangan profesi gurunya, baik yang triwulan 1 maupun triwulan kedua, pada akhirnya sudah tidak memiliki kesempatan itu lagi. Jadi apakah nanti akan dicairkan? Nah, saya tidak tahu kalau urusan untuk yang hal tersebut ya, terutama dalam pengupdatean data terbaru gitu. Nah, tetapi saya berharap bahwa ketika nanti ada pengupdatean data lagi, maka Bapak Ibu guru itu harus segera mengupdate biar nanti triwulan 1 dan 2-nya itu bisa segera cair, bahkan yang triwulan ketiganya. Nah, selanjutnya itu adalah persiapan validasi Info GTK. Jadi kalau mau pencairan ini bisa berlangsung secara lancar ya dan tidak ada kendala, maka Bapak Ibu harus melakukan hal-hal sebagai berikut ya. Jadi data Dapodik itu harus lengkap dan valid ya. Tugas sebagai guru wali itu harus diupload ya dalam bentuk SK ya, di mana SK-nya itu lengkap dengan nama-nama siswanya biasanya. Kemudian harus koordinasi aktif dengan operator sekolah. Di mana koordinasi aktif dengan operator sekolah? Karena operator sekolah ini yang terus memantau Info GTK ya dan Dapodiknya. Seperti itu. Jadi validasi data ini akan mulai dilakukan pada bulan, sebenarnya infonya itu pada bulan Juli ya. Juli, Agustus gitu, 2 bulan ya. Tetapi ada yang memberikan informasi bahwa validasinya itu dimulai Agustus. Saya kira kalau bulan 1 kalau Agustus itu tidak akan cukup waktunya gitu ya. Nah, kemudian pencairan itu dimulai pada bulan September. Seperti itu.
Nah, selanjutnya itu adalah tugas guru wali. Nah, tugas guru wali ini adalah tugas utama, yaitu melakukan pendampingan akademik dan karakter siswa. Kemudian mirip dengan pembimbingan akademik di perguruan tinggi sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya siswa-siswanya punya masalah apa gitu, nah mungkin itu bisa ditangani oleh guru walinya. Nah, kalau misalnya dibilang bahwa terus apa perannya guru BK, ya ada gitu ya, seperti itu. Kemudian ini wajib mulai dari SMP sampai SMK kecuali kepala sekolah gitu. Jadi wakil kepala sekolah harus tetap menjadi guru wali. Nah, jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, guru wali ini adalah syarat wajib untuk validasi info GTK. Jangan sampai lupa Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah harus benar-benar membagi rata semua guru untuk bisa mendapatkan jatah menjadi guru walinya. Kemudian pencairan TPG triwulan ketiga itu akan dicairkan mulai September, dan saat ini itu sudah dilakukan validasi data, dan persiapan data dan koordinasi itu akan dilakukan sejak Agustus. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.